Lagu apa itu? Sedih bro, kita sudah merayakan ulang tahun ke-1. Males lu, nggak ada aura ini ceria gitu. Anjing. Gak usah ceria, gak usah ceria, gak usah sedih-sedih bro. Gak usah ya. Channel kita channel ceria, channel penuh semangat, channel penuh dengan optimis ya kan, menyambut hari esok. Oke, lu nggak opening? Oh iya opening. Oke, welcome back to our channel in Emberbrainer Room. Peace. Tapi intro lo masukin aja ya. Iya. Oke, jadi kali ini kita mau memberikan selamat ulang tahun. Selamat Iya. Covid ulang tahun yang pertama di September negara kita tercinta. Indonesia. Jadi sudah setahun lah ya. Sudah Setahun Covid ini melanda negara kita. Mudah-mudahan semua yang nonton tetap semangat, tetap optimis, menjalani hidup, tetap bisa di survive tengah kegalauan semuanya, gila di tengah kesedihan semuanya. Parah sih, serius. Tapi paling tidak kita tetap semangat, ya kan? Anjing. Jadi intronya nanti langsung di skip aja, Okay. ya kan? Kita intinya tetap semangat. Gue sih nggak bosen kali ya. Ya tapi kalaupun bosen ya maaf aja gitu. Paling enggak di setahun ini kita coba mau bahas lagi tentang Covid ya. Tapi gue lebih mau spesifikasi tentang PSBB ya kan. PSBB itu apa? PSBB itu pembatasan skala besar ya. Apa bro? Pokoknya itu intinya ya. Ntar dulu. Nokat gak apa-apa. Gue terlihat tolol juga gak apa-apa. Tapi gue tahu. PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Wes, Iya. gue pinter bro. Iya. Ranking 10. Oke. Zamannya. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Gue berapa kali sih ikut acara razia masker bro. Oh. Di tingkatan lingkungan ya kan. Gue sih dilema bro dengan kondisi seperti itu. Yang pertama, gue tahu memang salah satu solusinya ya memang 3M itu kan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci pakaian, Tangan bro. Vincent, Gesta ya kan gitu, norak. Jadi ya gue pikir memang itu solusi yang bagus gitu ya kan. Karena kalau kita lihat lagi, ya nggak harus ada Covid juga kita budaya hidup bersih gitu kan. Iya, betul. Paling pembatasannya aja yang memang kita agak repot gitu kan, karena memang ini hal yang baru. Cuman kalau memang kita lihat ada orang yang misalnya flu, kan otomatis kita jangan deket-deket kan. Iya, Biar kita nggak tertular flu gitu ya kan. Cuman permasalahannya ini kan lama bro, dan akhirnya berdampak pada semua hal gitu. Tukang dagang tutup, jalan, jujur pakai masker itu sakit kalau lama-lama, jujur. Kuping sakit. Dan kadang sekarang nih kita lebih takut nggak pakai masker dibandingin nggak bawa SIM. Iya. Iya nggak kan? Gue tadi pergi aja, gue akhirnya mikir, Aduh, pakai masker ya. mau bawa STNK nggak nih? Gue yang penting pakai masker. Iya sih. Jadi salah satu Iya, paten sekarang ya pakemnya harus pakai yang masker. baru. Nah, balik ke PSBB tadi, menurut lo gimana bro? Sekarang PSBB sekarang itu bagaimana? Dan itu masih worth it nggak sih dilakuin? Ini lebih ke 1 tahun setelah ini apa aja sih yang udah terjadi, berjalan gimana sih ya PSBB itu? Kalau sekarang yang gue lihat mungkin orang-orang udah mungkin awal-awal kan kita panik banget ya, kayak masker dan sebagainya. Kesininya udah mulai kendor, kesininya lagi udah males, kesini lagi ya udah jadi kayak suatu, tadi gue bilang yang lu bilang tadi, lebih baik lu keluar naik motor nggak bawa SIM atau STNK, pakai masker yang penting. Karena banyak raja-raja masker itu ya. Betul. Ya susah sih ya kalau kita bicara
ngumpul-ngumpul nggak ngumpul itu kan udah kita tuh budayanya adalah budaya yang suka nongkrong, suka ngumpul segala macam ya. Iya, gitu Ketika dibatasi sebulan 2 bulan oke. Tapi di satu sisi juga banyak yang langgar juga, jadi bikin kita juga bikin gondok juga, anjing gue udah di rumah udah patuh, mereka enak-enakan. Ya banyak sih, maksudnya kita kalau kita flashback setahun belakang ini banyak banget kejadian-kejadian yang ya gimana ya, mungkin pelanggaran yang nggak disengaja atau disengaja yang berdampak ya nggak kelar-kelar juga ini. Cuman yang gue dengar beberapa negara sih udah mulai angka COVID-nya udah turun, mungkin kayak Taiwan, Jepang, Korea dan sebagainya lah yang mereka benar-benar patuhin itu ya. Nah yang jadi masalah itu kita tuh susah ya, atau apa karena negara kita terlalu besar kali ya, penduduknya saking banyaknya dan pelosok-pelosok mungkin edukasi juga nggak begitu nyampe. Kayaknya nggak kelar-kelar COVID ini. Bingung juga ya. Alat tesnya masih banyak. Enggak, gue sih apa ya? Ya banyak juga kan spekulasi kan, konspirasi, jual alat segala macem, sampai waktu itu ya lu lihat aja itu pernah dibahas juga sama si Ciptaning tuh bro. Ya kan, yang dia tolak vaksin kan dari PDI kan, padahal dia secara ini garisnya kan presiden ingin vaksin kan, dia sampai bahas itu ya kan. Iya ini kan sudah kelihatan lah, pertama ada obat APD, terus ada obat yang rapid segala macem, terus nanti ada vaksin, terus nanti ada kayak gitu-gitu kan, dan ini runtutannya belum selesai, betul. Ya kan. Tapi gue sih nggak mau bahas terlalu itu karena terlalu banyak politisasinya yang bikin ribet. Nah, yang gue bahas ini memang apa ya? Ya kalau kita bicara tadi Taiwan lah, Taiwan dengan mungkin sudah hampir nol. Terus tadi gue lihat teman gue ada di Malaysia tuh ya kan, keren tuh teman gue ada di Malaysia ya. Dia ngomong gitu kan mau udah rame segala macam. Di Malaysia juga udah mulai turun normal. Ya apa ya? Gue sih nggak terlalu nyariin negara kita terlalu besar apa segala macam. Cuman memang tingkat kesadaran kita tuh rendah bro, rendah banget. Kenapa ya? Maksud gua kita sekarang gak usah bicara yang sekarang deh, yang sudah bertahun-tahun dan itu akhirnya jadi masalah. Buang sampah bro, itu kan mudah gitu menurut gua. Kalau lu nggak punya tong sampah, lu kantongin dulu ya kan. Iya. Gua coba nerapin itu sih, walaupun kadang-kadang gua juga masih hilap lah. Tapi bagi gua ternyata itu memang harus dibentuk dari lama gitu loh. Maksudnya budaya bersih itu memang harus bisa jadi karakter gitu bro. Jadi kalau lu masih lihat sampah di kali sampai bahkan ada kasur, itu kan biadab banget gitu menurut gue sih orang yang buang itu gitu loh. Padahal gua aja buang, gue ngikutin itu kan, ketika lu makan permen lu kantongin, atau lu bekas apa lu kantongin, atau lu, gue tuh bener-bener maksa nyari tempat sampah gitu untuk buang tuh sampah gitu. Nah menurut gue sih itu sepele, tapi ketika itu dilakukan oleh banyak orang ya akhirnya itu dampaknya lebih banyak. Dampaknya iya kan kayak banjir segala macem, yang akhirnya kita bicara segala macem. Cuman bagi gue dari hal yang itu aja susah gitu loh, apalagi kita budaya pakai masker, yang pertama kita harus beli masker ya kan. Ya oke lah ada gratisan tapi berapa banyak sih masker kalau kita pakai yang disposable yang sekali pakai kan tol juga bro. Iya sih. Misalnya ya kalau gue nih tipikalnya udah make gue taro, gue make lagi males gitu. Jadi gue mau ngambil yang baru. Iya. Ya kan? Berarti kan nggak satu gitu kalau kita keluar sehari bisa 3 kali segala macem. Gue sih gue nggak tahu deh bagaimana bangunnya. Secara ini sih gue juga sebel. Cuman mau nggak mau ya COVID ini ada gitu loh. Dan makanya kalau gue pikir sih kalau masker itu masih worth it sih. Cuman memang gue kalau untuk razia masker apa ya gue bilang jadi kebutuhan jadi pakem peraturan sekarang. Iya, jadi sekedar rule doang juga tuh sih bro. Iya sih, jadi ya udahlah. Iya maksudnya gue gini nih, ya gue sih mamam aja ya. Ketika razia masker otomatis jadi ramai juga yang ngerazia. Iya. Itu kan berkumpul juga gitu loh ya. Maksud gue jadinya nggak ngerti gue bentuknya seperti apa, kecuali razia masker itu dilakukan sedikit orang, segelintir orang gitu kan. Misalnya nggak sampai di bawah 5 gitu kan, nggak sampai 5 ke atas gitu kan. Jadi jaraknya juga. Oh iya, orang itu akhirnya juga abis itu ngerokok santai-santai aja, buka masker segala macem.
Jadi kan bukan nyari esensinya si razia maskernya, kesadaran. Kadang malah ntar yang abis kena ngeliat, itu aja pada ngumpul, itu udah gitu. selesai udah nggak pakai masker kayak gitu kan. Kembali lagi kesadaran dirinya emang kurang juga kan. Emang budaya sih kita dari dulu ya kayak gitu ya, bingung juga ya. Beda sama negara yang lain, kalau mungkin mereka lebih gampang diatur karena memang udah settle juga kan. Kalau di Jepang ya mereka udah tertib, kesadaran dirinya tinggi, nggak buang sampah lah, nggak segala macam. Jadi ngaturnya lebih gampang kalau menurut gua. Iya betul. Lah kita dengan beragam orang, dengan karakter orang banyak, dipayungin berbagai ornamen hukum ya kan. Gue pikir jadi lucu juga sih. Tambah lagi ya bingung juga, banyak simpang siur juga sih. Maksud gua gini, waktu dulu kita keluar pandemi ini kan kita mau ikut yang mana sih, bingung kan. Si A ngomongnya ini, si B ngomongnya ini. Jadi itu efeknya juga ke masyarakat juga jadinya ini bener nggak sih politisasi sih. Kita mau pakai pakem yang mana gitu kan. Lah orang dia juga ngomongnya nggak berbahaya kok COVID bla bla segala macam, tiba-tiba si B ngomong wah kita bla bla segala macam, jadi kan bingung, masyarakat ini bikin bingung ini bahaya atau enggak. Dan ketika mereka sebulan 2 bulan oke, tertib pakai masker dan sebagainya, lama-lama kan ngap juga. Betul. Pas begitu dilepas mereka berasa kayaknya biasa-biasa aja nih. Gue pribadi gue kayak gitu kayaknya. Betul. Ya udahlah. Tapi walaupun tetap gue tetap mengikuti kan. Iya maksud gue sih memang ya yang sekarang sih solusinya itu bro. Iya. Di luar vaksin ya gue nggak ngerti lah. Tapi kita nggak ngebahas vaksin lah. Ya kan karena gue pikir nanti panjang lagi. Tapi paling tidak ya ikutin sih menurut gue. Iya sih. Tapi memang ini memang untuk kebutuhan lo gitu, bukan memang walaupun gitu kan akhirnya kita jadi takut deh ada razia masker, kita pakai masker. Tapi ya sebisa mungkin memang lo harus ikutin itu sih menurut gue. Terus yang utama sih memang di luar itu semua ya lu jaga imun sih. Gue sekarang mulai olahraga bro. Jalan 45 menit gitu ya kan. Iya kan, karena kuncinya kan imun bro. Iya. Ini kan kalau siapa bro, kalau lo ngomong kan ini dunia ini buat si manusia kuat. Iya. Si lemah sudah selesai gitu. Iya benar. Mungkin kita yang tidak, kan ada yang namanya OTG ya, orang tanpa gejala. Dia mikir gue nggak kenapa-napa tapi ternyata berbahaya untuk orang lain ya. Betul. Cuman gue sekarang lebih mikir ini udah setahun nih kan. Lu udah puasa lama banget, lu nggak nonton film, nggak nonton konser, nggak pernah ngumpul gitu kan, nggak pernah nongkrong. Gila juga ya gue pikir ya, setahun nih anjing. Bagian dari evolusi. Iya benar juga ya. Iya. Jadi Cuma kan ini cara bumi memfilter bisa. Iya. Tapi ya kan jadi akhirnya imun kita juga lebih nambah ya. Iya. Kalau bahasa sama dia begitu bro. Evolusi lah, teori Darwin, teori apa namanya, nggak ngerti lagi lah pokoknya. Jadi bumi udah ngelakuin tugasnya. Iya. Kita ngelakuin tugas kita juga. Yang lemah ya bunuh diri gitu kan. Seleksi alam lah ya pokoknya lah ya. Yang kuat lu cepat masih hidup, yang nggak kuat lu meninggal lu keong. Tapi kan nggak gitu juga bro. Iya. Enggak, tapi inilah ya kita nyari solusi lah tetap lah. Makanya gue pikir ya tetap positive thinking sih menurut gue. Iya. Maksudnya apa, misalnya gini, pemerintah ngeluarin aturan atau segala macem, ya sudah, jangan jadi malah jadi ya itu politisasi itu menggila. Ini kayaknya kayak kasus Jokowi sekarang kayak NTT ya kan. Ini kan ya lucu juga ya kan. Tapi lo sempet denger kan bro? Iya, gue juga sempat bingung juga sih. Nah menurut lo gimana tuh bro kasus itu bro? Kita bahas semuanya yang mengenai tentang kronologisnya COVID. gimana sih? Kronologisnya Jadi gini, peresmian di NTT itu Jokowi apa? ke NTT mau ngeresmiin bendungan atau apa gitu. Pokoknya ngeresmiin dan tugas negara lah. Nah sampai di situ karena di NTT itu belum ada presiden yang masuk bro. Oh belum pernah ada presiden masuk ke situ? Gue baca di YouTube atau berita kayaknya kayak gitu deh. Serius? Jadi baru Jokowi yang datang ke situ. Oh karena ngebangun itu kali ya? NTT itu. Jadi kan. Nah akhirnya rame. Jadi kalau di Papua tuh gue nonton bro, sedih bro. Kita bayangin kalau presiden datang ke tanah Papua itu kayak Tuhan turun dari langit. Bangke nggak lo? Itu orang tua ibu-ibu di Papua tuh ngomong gitu, saking nggak ada presiden yang datang ke Papua. Dan kita nggak ngerasain itu karena kita memang ya kita satu
pulau sama presiden gitu ya kan. Iya, betul. Kalau kita juga yang tinggal misalnya presiden di Papua ke Jawa nggak pernah ya kan, mungkin kita juga akan ngomong begitu ya kan. Yes. Bahasa Jawanya gimana bro? Hah? Bahasa Jawanya kalau presiden turun ke Jawa. Gue bukan orang Jawa. Oh iya, ya Gue sudah. orang Jawa tapi Jawa itu. Intinya sih begitu. Gue sih nggak tahu sih faktanya, maksudnya dalam artian ada presiden yang pernah ke situ atau enggak. Cuman gue sempat baca seperti itu. Jadi saking karena ini menurut gue aja ya, nanti boleh di browsing masing-masing. Jadi saking seperti itunya, antusiasnya ngebludak bro. Iya. Ya kan, akhirnya iya ya sekarang jangankan ke yang jauh-jauh, di Jawa aja Jokowi ke Bekasi kemarin aja bro, makan di warung apa tuh samping Grand Mall rame banget. Ya maksud gue kayak gitu-gitu ya kan, akhirnya ngebludak tuh. Dah itu diangkat tuh sama si oposisi lah bahasanya. Banyak lah, kan iya. ya kan oposisi. Jadi presiden pun ternyata menyalahi aturan, bikin kerumunan segala macem. Nah, yang lucunya akhirnya tuh ada berapa ya mungkin pendukung Jokowi lah ya kan, dimasukin tuh di foto-foto, di capturein yang apa komen-komen dari rakyat Papua, rakyat NTT, ya kan, ya sampai di NTT jalur hijau bos, aman, terus ini bentuk kita bos yang pengen nyambut presiden kita, gitu-gitu dah pokoknya dah. Dia bahasanya seperti itu. Kayak gitu sih kronologisnya bro. Cuman ini Ya. terkait ya memang mungkin kalau dibilang wah gila ini kali pertama presiden mungkin ya, gua nggak tahu kalau memang faktanya mungkin sebelumnya pernah kita juga. Cuma kan yang dipermasalahkan oposisi ini adalah momennya itu loh. Kan kondisi seperti ini itu udah diperhitungkan nggak sih sebenarnya, matang nggak sih, terus gimana protokol kesehatan di sana gitu kan. Cuma kembali lagi kalau memang dibilang antusiasme masyarakat yang tidak bisa dibendung ya sudah, Iya. bingung kan. Gue ngutip dari Dr. Tirta sih, ya kan, karena memang dia menurut gue sih paling apa ya, Ya punya- menyuarakan lah ya. nggak punya kepentingan lah, dalam artian nggak si kubu sana menurut gue sih ya. Jadi dia bilang yang pertama, presiden itu simbol negara. Betul. Jadi kemanapun dia pasti menarik kerumunan orang ya kan. Nah, yang kedua, kondisi itu memang nggak ada diundang segala macem. Nah ini maaf aja disamakan dengan Kasusnya HRS ya kan. HRS kemarin ya. Kan? Terus dibahas tuh sama Dr. Rida, permasalahan waktu dia jadi dihukum itu bukan kedatangannya bro. Betul, gue tahu itu kalau itu. Jadi dia nggak apple to apple ya. menikahkan Nah itu anaknya. kasusnya di situ kan, bukan pas didatengin kan. Betul, yang dimasukin kasusnya itu pas pas ada acara di Petamburan. Cuman inilah negara kita ini ya. Nah dulu belum selesai bro. Nah dia bilang, ya ini yang agak menarik itu kan akhirnya kan, ini bisa jadi evaluasi tim kepresidenan untuk mengatur jadwal dengan kondisi seperti ini. Akhirnya begitu. Nah sebenarnya kan setiap presiden turun kan, ya presiden pasti ngomong kan, ini oke nggak, masuk ke sini oke nggak, masuk ke sini oke nggak. Ada IO-nya lah bahasanya Ya, bro. artinya kan memang udah harus dikondisikan kan. Nah si itu bilangnya kita sudah datang karena memang harus meresmikan inilah, ya kan. Nah tiba-tiba masyarakat sampai gubernurnya kalau nggak salah deh juga ngomong juga ya kan. Jadi betul-betul itu tiba-tiba masa rame aja gitu bro. Iya, karena Nah, saking si dokter Tita juga nyampaikan, tapi paling tidak si Jokowi sudah memberikan contoh, dia pakai masker segala macem, bahkan ada bagi-bagi masker kan sebenarnya, Ya. terus dipaksa pakai masker. Cuman karena saking bludaknya, ya lu bayangin sih, menurut gua kalau di pulau tiba-tiba orang nomor satu datang gitu-gitu kan, ya kayak gitu sih. Tapi gue sih sepakat sih, memang paling tidak si tim kepresidenannya ini pasti kan sudah survei lah ya bahasanya ya, kondisinya gimana, kulturnya bagaimana, kondisi warganya gimana. Ya menurut gue sih itu harusnya juga bisa jadi evaluasi sih ke depannya. Tapi kalau ini dijadikan mainan politik, ya ini kan gitu kan, lempar-lemparan doang nih, karena dia nggak suka, ini dibahas itu. iya, digoreng terus. Iya bagi gue jadi akhirnya kan nggak solusi juga. Gitu sih kalau gue nanya gue yang jawab bro. Tapi sebelum peresmian ada nggak sih sterilisasi wilayah? Harusnya ada.
sterilisasi sih nggak pandemi aja pasti ada sterilisasi bro. Oh berarti Cuman si masanya ini yang melanggar ya? Cuman iya gila bro, ribuan bro. Lu mau nurunin berapa? Ya gue tahu kayak kejadian kita gebukin maling motor dibakar. Saya Iya. mau nangkap siapa? Ya? Iya, Nah, iya kayak gitu. kurang lebih sih kayak gitu sih bro. Cuman ini tetap harus jadi evaluasi sih menurut gua sih. Ya tetap apa? Tapi jangan jadi mainan politik sih. Iya. Dengan kondisi beginilah. Maksudnya jadi juga nggak relevan juga. Sampai dia bahas apa waktu itu, siapa yang bahas ya? Jadi gini mainan politiknya nih, kita bahas politik ya kan. Nggak mungkin presiden ditahan, tetap laporan dimasukin. Kan pasti ditolak tuh. Emang ternyata ditolak kan sama Polri kan. Nah akhirnya dianggapnya tidak ada keadilan. Nah Maksud lu? Iya, gua Gila paham. juga sih, keren juga sih. Kita apa namanya kebablasan ya kayaknya ya. Ya ini sih ya pasca reformasi ini memang Iya. kebebasan bersuara Jadi akhirnya kebablasan. Iya betul. Kalau dalam asuransi mah ini force major. Apa tuh? Gimana? Kejadian alam yang tidak bisa kita kontrol. Iya maksudnya Iya, begitu. iya sih. Makanya kan di bahasanya begitu memang. Cuma kalau media ini kan melintirnya ini loh, kadang-kadang gue bingung. Oh berarti sudah seolah-olah kayak udah disiapkan nih, ada bagi-bagi souvenir kok. Nah makanya gue juga kemarin sempat nonton Dokter Tirta ya, dia bilang wah itu dipotong videonya, nggak kayak gitu. Yang benar adalah tetap Pak Jokowi masih antusias. Oh ada masker dibagi-bagiin biar orang-orangnya pakai masker. Ternyata gitu bro. Gue nggak tahu terkait yang benar yang mana ya, karena yang sebelah sana ngomongnya ini udah direncanakan, orang dia bagi-bagi souvenir kok, berarti kan memang udah mau ada rame-rame kan gitu kan. Kadang-kadang inilah media ini dan narasi-narasi orang ini yang bikin ngeri banget nih jadinya nih, orang-orang waduh ini yang benar yang mana nih. Ya kita yang nggak tahu apa-apa, yang nggak kita kan budaya yang tidak pernah dikaji nih. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Jadi apa yang udah nggak Nah, pertama dan itu cocok buat lo, udah. lo yain ya. Kebetulan lu kesel sama dia, udah baru baca thumbnailnya doang, baru baca judul clickbait segala macem, langsung iya bangke ini pemimpin apa nih kurang ajar, langsung sumpah serapanya keluar ya kan. Nah Jadi, maksud gue tuh ini budaya yang kita tidak dikaji dulu, dan ternyata gue juga ya maksudnya ini memang terkait benar atau tidak. Wah itu video dipotong nggak gitu, kadang ya buzzer-buzzer kan pintar kan, betul. dikat diambil yang fatal udah digoreng. Gue juga selalu coba relevan ya, maksudnya dalam artian coba nyari sumber-sumber yang lain gitu ya. Iya, baik makanya sumber nggak harus. oposisi maupun inilah pemerintahan. Tapi maksud gua ya stop jadi orang bodoh sih. Nah Iya. bener. Jadi lu stop jadi orang bego lah, bener dah. Aduh. Maksud gua lu cek dulu. Jadi dikaji dulu lah, bener serius. Cek before apa dulu gua bikin kaos tuh keren tuh. Before after. Before check before your belief. Apa ya? Pokoknya intinya lo cek dulu. Apa tuh dulu gua bikin kaos bro? Cek dan recheck. Cek dan recheck anjing, gosip bangsat itu mah. Sejak zaman dulu media itu alat bro. Iya, cuman nggak Nggak se-hoax parah. Sekarang tuh hoaxnya banyak banget, bro. Sekarang gila, bro. Bener. Gila, bener serius. Tetap jadi Jadi, alat. iya sekarang kan sih iya semua kan instrumen aja, bro. Tahun 65 radio jadi alat politik. Iya sebenarnya kan balik lagi kita bicara politik, bro. Politik kan sebenarnya seni, ilmu. Bukan politik itu jahat kan? Ilmu dalam ngatur. Apa bro politik? Politik itu peraturan, policy. Dari kata polisi. Beda guru nih. Gua nggak ngerti, gua Nggak nggak ngerti. ngerti itu sih, bro. Kalau yang gue pahamin politik itu ya merebut kekuasaan secara konstitusional untuk menjalankan ideologinya kan gitu. Nah selama memang kita berideologi yang baik ya hasilnya baik. Cuman seolah kayak di negara ini yang gue lihat ya semua berbondong-bondong jadi penguasa. Ya itu sih udah pasti bro. Karena kan memang Dengan ya ya ada kue lah di situ kan. Iya sih, maksudnya Tinggal kan seberapa besar dia tuh. mencari itu Kepentingan. dibandingkan kepentingan pribadi, Pribadi. golongannya sama kepentingan umum. Kalau gue mikir Udah kita nggak usah bicara politik bro, pusing. iya, capek juga. Kita bicara COVID aja. Terus kedepannya gimana menurut lo? Kedepannya gimana kita nih harusnya?
ya harapan semua orang lah, pengen semua selesai lah, pengen nongkrong di kafe lagi, pengen ada event lagi, pengen nonton konser musik lagi. Gila, bete banget lu nonton konser virtual gimana ya? Iya benar. Iya. Bahkan sekelas band legend, gue kemarin kalau dengerin podcastnya si Sule sama si siapa? Ariel Noah. Pusing juga aduh. Ya gimana nggak pusing? Lu konser virtual, ada gimmick-gimmick. Sedangkan gimmick-gimmick itu lu pindah ke event berikutnya itu masih bisa dipakai. Begitu lu pakai sekali event, besoknya bingung mikir apa lagi. Karena begitu lu udah dipublish, ya sudah. Satu Indonesia sedunia kan tahu gimmicknya itu. Jadi lebih mikir kayak gitu. Ya kasian juga sih sebenarnya, dan kita juga nikmatin juga karena atmosfernya beda. Lu nonton virtual sama nonton live. Tapi ngerasa sih nggak bisa lo, sekarang kita lebih banyak inovasi. Ya, lebih banyak apa jadinya, banyak kreasi sih menurut gua. Misalnya lu bagaimana aktivitas di rumah ya kan, iya guys, kita channel positif bro. Ya maksudnya ya sekali dua kali oke, lama-lama tai juga bro. Iya sih, gila kali lu di rumah terus mau ngapain. Iya kalau mereka yang betul ada ya. Iya kalau kayak kita ini yang iya, kalau lu nggak keluar nggak makan gimana, buset dah. Lu keras juga lu keluar nggak makan. Iyalah, kan sampai banyak kan tagline itu, saya lebih takut keluarga saya nggak makan daripada covid. Nggak takut covid mereka lah. Ojol-ojol itu gimana? Iya bener. Mereka harus tetap survive di keadaan gila lu. Itu yang ya udahlah, capek lah. Makanya mudah-mudahan setahun ini sih. Iya. Tapi kita harus ini bro, kita harus menyebarkan aura positif itu. Jangan kitanya juga jadi pesimis ya kan. Itu sih tujuan channel itu begitu bro. Walaupun kita harus terlihat terpaksa, iya nggak sih? Iya. Tapi kalau gue sih pribadi, ya kan, dengan segala macam kondisi ya, jujur gue pontang-panting segala macam, dalam artian pontang-panting kepala segala macam gitu ya kan. Dan gue yang masih bingung mau ngelakuin yang gimana gitu untuk bisa stabil. Bagi gue sih gini, ya pertama ya imun lo itu kan sebagian besar terbentuk dari pola pikir, ya. Mindset. Jadi kalau lo otak lo nggak positif, lo akan lebih gampang terkena penyakit gitu kan. Iya. Jadi kalau pernah bener nggak ada yang bahas kalau penyakit itu timbul dari pikiran. Iya. Ya kan? Jadi kita sepakati dulu nih maksud gua. Wah, itu kayak semacam sugesti gitu ya? Iya sugesti bro. Ya, jadi pikirannya. kalau lo pikiran lo nggak sehat, tubuh lo juga nggak sehat. Ada kan yang dari makanan kan, tapi kalau gua pertama itu pikiran bro. Jadi kalau pikiran lo nggak sehat, lo akan melakukan hal-hal yang nggak sehat dan badan lo nggak sehat. Iya sih. Ya nggak tahu sih, tapi paling tidak gue berpikir korek bro. Yang pertama, ya lo sehatin dulu pikiran lo. Yang pasti gini, yakin semua orang ngalamin kesusahan, bukan lo sendiri gitu loh, bukan lo sendiri. Jadi semua orang ngalamin kesusahan, semua orang pontang-panting juga buat survive, buat memperbaiki hidupnya segala macem, sampai juga pandemi ini berlalu gitu ya kan. Terus yang pasti juga ya kalau ini memang mau cepat berlalu di luar dari segala macam konspirasi, menurut gue ya memang yang bisa kita lakukan ya itu hidup bersih sih menurut gue sih, hidup bersih. Jadi kalaupun memang lo misalnya lo akhirnya harus berkerumun gitu ya kan, ya kan kita kan nggak bisa lepas itu lah, maksudnya lo juga harus kerja gitu segala macam. Tapi memang lo harus hidup bersih gitu, paling nggak ya cuci tangan kayak gitu ya bro ya. Yang pas lo bicara sekarang gue jarang pilek gara-gara gue hidup bersih, cuci tangan, ganti baju apa, sering mandi gitu-gitu kan, cuci muka, cuci kaki. Ya makanya gue juga bingung juga ya, maksudnya kalau dulu gue denger dokter cerita ya udah sebenarnya simpel, lo pakai masker, jaga jarak, tangan dijaga, udah. Iya, tangan dijaga itu ya lo jangan cuci tangan. Cuman gue sih jujur pakai masker ini memang asli ngerepotin bro. Makanya sebenarnya sih sebisa mungkin lo nggak keluar rumah, nggak ketemu keramaian ya kan. Tapi kalau lo harus lakuin itu, ya tadi bilang itu kan, kalau gue nggak keluar gue nggak makan, ya ini kan tolol juga lah, ya kan. Nah, ya lo paksain sih pakai masker. Iya pasti. Ya kan. Terus ya itu sih hidup bersih menurut gue sih bro, pikiran sehat, hidup bersih, banyak olahraga,
makan juga kalau bisa dijaga ya kan, dalam artian ya jangan juga tol banget gitu loh, makannya asal-asalan segala macam, padahal gue juga asal-asalan ya, tapi gue lagi olahraga, jadi misalnya itu gue lagi olahraga ya kan. Tips pertama olahraga Itu tadi udah gue kasih tau. Tip pertama nih, oke, ini channel kita paling keren nih, lu juga. Yes. Tips number Jadi, one. tip pertama, lu harus positive thinking, ya kan? Jadi di pikiran lo tetap yakin bahwa ini akan kita bisa lewati, pandemi ini akan selesai, Yes, nice. kita akan kembali normal lagi, dan kita akan tetap bertahan, ya kan? Tips yang kedua, budayakan hidup bersih. Jadi lo mencuci tangan, lo memakai masker, lo sering mandi, ya kan? Selain lo nggak bau, ya kan? Lo juga sehat. Ya. Pakai sabun, ya kan? Mau sabun apa kek, mereknya bodo amat. Tips yang ketiga, olahraga, ya kan? Jadi dari dulu sih gue memang sering apa ya, ngobrol, paling tidak olahraga lu nggak usah berat, tapi paling tidak lu ada aktivitas untuk meregangkan badan lah. kayak main catur bro ya. Enggak, kalau catur itu permainan, Oh, bukan olahraga, dia permainan ya. tapi maksud salah satu dari cabang olahraga. Iya, iya. Cabang olahraga permainan. Iya. Yang cederanya minim, otak cedera lu, jempol lu cantengan. Iya, tapi catur itu bisa melepas stres bro. Iya. Kalau orang yang memang hobi. Iya. Karena Oke, gue Pak, download tolong, juga Pak. catur. Biar nggak kemana-mana. Oh, iya. Catur lagi, lama lagi Oh, tuh. gitu emang dia. Tadi tuh yang keberapa, 3 ya? 3. Olahraga 3 ya? Ini masih berapa lagi? Ntar dulu. Tip yang keempat. Yang keempat itu jaga pola makan sama istirahat. Ya, tumpah tuh. Ya kan? Jadi pola makan lo sebisa mungkin makan yang sehat. Istirahat lo ya ada istirahat lah ya kan. Tapi jangan juga kebo juga ya kan. Tips yang kelima, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu lo yang paling utama. Nggak, tapi beneran bro. Di kala pandemi ini ya lu dikasih waktu juga sama Iya. Tuhan sih untuk lo berdoa Mendekatkan, dan ya. beribadah. Iya. Mendekatkan Karena- diri. Karena lo pasti banyak waktu luang lah, ya kan? Iya. Biasanya nongkrong, ini akhirnya di rumah sebisa mungkin tahan, ya lu pergunakan untuk ibadah dan berdoa. Mendekatkan diri pada Itu, bro. Tuhan ya. Gila, gue keren. Kalau ya. lu nggak tahu cara mendekatkan diri pada Tuhan, lu bisa naik motor jemping lah, lu koprol-koprol tengah jalan lah, lu mungkin lompat dari gedung nggak, biar lebih dekat sama Tuhan. Jadi Tai. ini anak baik. Ini seperti konten-konten kita sebelumnya ya. Serius banget. Ini anak tidak baik. Gue serius bro, gue Serius. gue orangnya. Lu Iya, gue pengen menebarkan Iya, kebaikan lah, kebaikan. walaupun menyebalkan sih, membosankan. Lu kayak bisa Jadi- bikin klinik nanti, klinik Benyung. Konsultasi Gini masalah. keren ya, gitu. Jadi kita tutup ya setelah gue Oke, keren ya. iya. Gue bego lagi ya kan. Anjing. Oke, kita bicara tentang COVID. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun COVID. Anniversary. Semoga cepat meninggal. Jadi kita bisa hidup dengan tenang dan ayo sama-sama menjadi manusia hebat, manusia kuat. Kita jalani sisa hidup kita dengan kebaikan. Kebaikan. Kebaikan Gitu ya. Gitu ya. dunia. Oke. Terima kasih guys semuanya. Jangan bosan Bye. untuk baik. Ya. Jangan bosan untuk baik. Nyambung gak sih kita? Ya udah ya? nyambung aja. Nggak tahu. Ada lagi nggak? Gue jadi ngomong terus tuh. Ngomong. Nggak boleh. Kita bikin konten nyanyi kok, gue mau nyanyi.